istiqomah dalam ketaatan, memohon petunjuk dan bimbingan dengan berdoa kepada Allah adalah langkah yang harus kita ambil. Oleh karena itu, sebelum kita menahan lapar dan haus, penting untuk memastikan bahwa niat kita murni, bukan hanya sekedar rutinitas atau mengikuti orang lain. Dengan niat yang benar, puasa kita akan menjadi sarana untuk mendekatkan kualitas iman dan meraih pahala yang berlipat ganda. Karena kita ketahui jamaah sekalian, ada yang berniat juga bukan karena mau melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ada yang mau kurus, ya, niatnya mumpun Ramadan, niatnya adalah supaya badannya turun. Nah, itu salah niat itu. Ya, bukan mau mendapatkan pahala, tetapi mau menurunkan badannya. Selain niat, menjaga hati dari segala bentuk kebencian. Nah, ini juga yang harus menjadi perhatian kita. Iri dan sifat buruk lainnya sangat krusial selama bulan suci Ramadan yang kita akan lalui 29 atau 30 hari ke depan. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari perbuatan yang dapat merusak kesucian hati. Dalam Al-Quran, Allah telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan syadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dan memang dengan adanya media sosial saat ini yang di tengah-tengah kita, ya, banyak ya candaan-candaan maupun hal-hal yang sifatnya merusak atau kebencian, ya, atau ghibah secara tidak langsung. Biasa kita ngomong, tapi sekarang ghibah itu berlangsung bisa melalui media sosial, ya, atau curhatan-curhatan lainnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, dengan menjaga hati dan pikiran, kita akan mampu menjalani puasa dengan penuh kesabaran dan ketenangan, serta merasakan kedamaian yang hakiki. Semoga dengan meluruskan niat dan menjaga hati, puasa kita di bulan Ramadan ini menjadi lebih bermakna dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami banggakan, yang kedua, apa yang perlu kita persiapkan di dalam menghadapi atau melaksanakan ibadah Ramadan ini, yakni persiapan amaliyah atau persiapan praktis. Seorang muslim hendaknya menyusun rencana target yang ingin dicapai selama bulan Ramadan. Harus ada target kita. Misalnya ingin khatam membaca Al-Quran 30 juz, ya, memberi makan 100 porsi kepada yatim piatu, berkunjung kepada saudara, tidak bolong dalam salat tarawih, atau melunasi hutang orang yang kesulitan. Ya, menyusun rencana dan target selama bulan Ramadan adalah langkah penting untuk memaksimalkan ibadah dan mendapatkan keberkahan dan mendapatkan kelimpahan. Bulan suci ini bukan menahan lapar dan haus, tetapi juga kesempatan emas untuk meningkatkan kualitas spiritual dan amal ibadah kita. Dengan menetapkan target yang jelas seperti khatam membaca Al-Quran, meningkatkan frekuensi salat sunnah, atau berkontribusi dalam kegiatan sosial seperti memberi makan kepada yang membutuhkan, kita dapat lebih fokus dan termotivasi dalam menjalankan ibadah.
rencana yang terstruktur akan membantu kita memanfaatkan setiap detik di bulan Ramadan dengan lebih bermakna, sehingga setiap amal yang kita lakukan menjadi lebih terarah dan penuh dengan harapan. Selain itu, menyusun rencana juga memberikan kita kesempatan untuk mengevaluasi diri, memperbaiki kekurangan yang ada dalam diri kita masing-masing. Dalam proses ini, kita dapat mencatat pencapaian harian dan merenungkan apa yang telah kita lakukan, serta apa yang masih perlu kita tingkatkan. Dengan cara ini, kita tidak hanya menjalani puasa secara fisik, tetapi juga secara mental dan spiritual. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu berusaha menjadi lebih baik. Bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk melakukan refleksi dan perbaikan diri. Mari kita jadikan bulan suci ini sebagai momentum untuk mencapai target-target yang telah kita tetapkan, sehingga kita dapat keluar dari Ramadan dengan hati yang bersih dan jiwa yang lebih kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Target-target tersebut perlu disiapkan agar menjadi panduan dan motivasi kita selama berada di bulan Ramadan. Imam Al-Ghazali banyak menekankan tentang pentingnya memanfaatkan waktu untuk beribadah dan mendekatkan diri kepadanya. Dalam bukunya Ihya Ulumuddin atau Kehidupan Agama, beliau banyak berbicara mengenai bagaimana seorang muslim harus mengelola waktunya dengan bijaksana dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Karena waktu adalah anugerah Allah yang tidak dapat diperoleh kembali setelah berlalu. Di dalam konteks Ramadan, beliau juga menekankan pentingnya penuh berkah tersebut, memanfaatkan bulan itu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah, memperbaiki diri, dan menyusun target-target spiritual yang ingin dicapai. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia. Yang ketiga, ada 4 sebenarnya yang saya akan sampaikan, mudah-mudahan kita bisa tuntaskan. Persiapan ilmiah, persiapan ilmu. Hendaknya seorang muslim membekali dirinya dengan ilmu seputar Ramadan sebanyak mungkin. Hal ini sebagai wujud bahwa kita betul-betul senang dan gembira menyambut Ramadan dan tidak ingin melewati begitu saja. Agar setiap detik yang kita lewati menjadi lebih bermakna dan berfaedah, kita perlu memahami apa saja yang dianjurkan dan dilarang. Dengan ilmu yang mapan, kita akan semangat dan menikmati untuk menjalankan perintah Allah, serta semangat untuk menjauhi larangannya. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, artinya, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Hikmah yang dapat kita ambil dari ayat yang saya sebutkan tadi sangat relevan dalam mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya mencari ilmu dan bimbingan dari para ulama atau orang yang berpengalaman dalam menjalankan ibadah puasa dan amalan-amalan lainnya selama bulan suci Ramadan itu. Dalam konteks Ramadan, kita perlu memahami tata cara berpuasa, bukan mengikuti kebiasaan. Ibadah yang dianjurkan serta hal-hal yang dapat membatalkan puasa, agar ibadah kita menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan bertanya dan belajar dari mereka yang berilmu, kita dapat mempersiapkan diri dengan baik, menghindari kesalahan, dan memaksimalkan setiap momen di bulan yang penuh berkah itu. Selain itu, sikap terbuka untuk belajar juga mencerminkan kerendahan hati dan keinginan kita untuk terus meningkatkan kualitas ibadah, sehingga Ramadan menjadi lebih bermakna dan penuh keberkahan. Yang keempat, persiapan maliyah. Apa itu maliyah? Harta. Jadi persiapan harta. Di bulan Ramadan juga itu, ya, banyak harta kita yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memiliki banyak sekali jenis ibadah yang menuntut kita untuk mengeluarkan harta. Misalnya infak, sedekah, memberi makan untuk orang yang berbuka puasa, atau ibadah zakat fitri lainnya. Ya, alhamdulillah di masjid kita ini sudah berjalan. Ya. Khususnya untuk hari-hari lain itu Senin Kamis, ya, sudah ada mulai tradisi buka puasa, walaupun masih kecil-kecil. Dan kita ini kan massal juga sebenarnya. Ada jamaah yang mau berbuka puasa di Senin Kamis, silahkan ke masjid. Ya. Dan juga di bulan Ramadan ini rutin setiap tahun. Dan insya Allah untuk buka puasa bersama, ya, dengan model prasmanan, ya, kita akan agendakan di bulan Ramadan ini juga. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, terkait dengan persiapan harta ini, penting agar kita dapat berkontribusi dalam kebaikan selama bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut wa yaqulu rabbi laula akhtani ila ajalin qarib wa saddaqa wa kum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Surah Al-Munafikun ayat 10. Surah Al-Munafikun ayat 10 ini menjadi tanda peringatan bagi kita bahwa orang yang sudah mati saja mau dihidupkan kembali untuk hanya sedetik saja untuk bersedekah. Apalagi yang kita yang hidup ini. Mari kita banyak bersedekah. Ayat ini menekankan pentingnya mengeluarkan harta di jalan Allah sebelum datangnya kematian. Karena saat ini seseorang akan sangat ingin beramal, tetapi sudah terlambat. Ini menunjukkan bahwa mempersiapkan harta untuk amal adalah tindakan yang bijaksana yang harus kita lakukan dengan segera. Dalam hadis juga disebutkan, khairun nasi anfaqul linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Jadi ini hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Was, ya, nomor 5949 yang dikarang oleh Syekh Albani, mengisahkan dalam silsilah hadis As-Sahih nomor 426. Hadis ini menggarisbawahi bahwa salah satu cara untuk menjadi manusia yang baik adalah dengan memberikan manfaat kepada orang lain yang dapat dilakukan melalui sedekah, infak, dan berbagai bentuk amal lainnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, sebelum kita ditutup oleh tanah, mari kita berinfak, mari kita bersedekah, ya.
Karena banyak orang yang di dalam kubur sekarang itu berteriak untuk dihidupkan kembali, ya, hanya untuk bersedekah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, yang terakhir, apa yang perlu kita persiapkan? Yang kelima adalah persiapan jazadiyah, fisik. Kebiasaan fisik menjelang Ramadan sangat penting agar seseorang dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik dan kesabaran. Islam mengajarkan untuk mempersiapkan diri dengan baik agar bisa meraih manfaat maksimal dari bulan yang penuh berkah ini, baik dari segi ibadah, kesehatan maupun ketahanan fisik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasad. Namun apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Perhatikanlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Hadis ini menunjukkan bahwa kondisi fisik sangat tergantung pada keadaan tubuh secara keseluruhan, termasuk hati yang bersih dan sehat. Menjaga fisik untuk menjalankan ibadah dengan baik sangat penting, termasuk menjaga pola makan dan tidur yang baik selama bulan Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan untuk menjaga kesehatan dengan olahraga. Salah satu hadis yang terkait ini, bahwa seorang muslim yang kuat lebih baik dari yang lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Namun pada masing-masing yang terdapat kebaikan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya Madarij As-Salikin menekankan bahwa menjaga kesehatan tubuh adalah bagian dari menjaga amal ibadah. Beliau juga menulis bahwa kesehatan fisik itu mempermudah seseorang untuk menjalankan ibadah dengan sempurna. Beliau menjelaskan barang siapa yang menjaga fisiknya dengan baik, maka ia akan mampu beribadah dengan lebih sempurna. Puasa yang dilakukan dengan tubuh yang sehat akan lebih ringan dan membawa berkah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan ini, khususnya terkait dengan program-program Badan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas, ya, kita akan banyak program yang harus kita selesaikan. Ya, salah satu barangkali memang yang mendesak untuk masjid kita ini, ya, terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa masjid ini sudah mulai harus ada pemeliharaan. Kemarin waktu musim hujan saja, ya, ada tamu yang tidak diundang, bukan yang dari bawah yang datang, tetapi yang dari atas. Nah, ini juga alhamdulillah itu kita manfaatkan infaknya bapak dan ibu, ya. Kita gunakan untuk memperbaiki atap yang bocor, saluran-saluran air, ya, yang tiba-tiba tidak kita tahu, tiba-tiba ada muncul sendiri. Dan ini memang sudah harus rutin kita lakukan. Dan insya Allah, ya, setelah Ramadan ini kalau kondisi sudah membaik, kondisi cuaca kita, ya, kita akan melakukan pengecekan. Ya, untuk itu mari kita berinfak untuk hal ini. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ada yang mau menyumbang cek, ya, atau upah tenaga, ya, ini salah satu hanya imbauan kepada
jamaah sekalian, mari kita manfaatkan untuk berinfak. Ya, karena bulan Ramadan itu biasanya banyak-banyak yang mau berinfak. Ya, karena pahalanya ya 7 kali lipat lah. Ya. Nah, termasuk juga tempat yang kita duduk di saat ini, karpet. Ya, karpet ini kalau dari sisi kesehatan, ya itu tidak layak sebenarnya kita gunakan secara, walaupun fisiknya kelihatan bagus, tapi sudah menyimpan kuman-kuman. Ya. Dan itu walaupun kita vakum, kita cuci, laundry dan sebagainya setiap tahun, pasti ada, sudah tidak memungkinkan. Nah, untuk itu, berarti kita ini sekitar 14 meter panjang di belakang itu, ya sekitar 15 meter, ya 13 saf ya, sampai juga di atas juga begitu. Ya, insya Allah itu akan menjadi prioritas bagi kami untuk melayani jamaah yang berbahagia. Ya, jadi mohon dukungan di bulan Ramadan ini. Mari kita perbanyak infak kita. Ya. Banyak hal, termasuk perpustakaan kita. Ya, alhamdulillah sudah pelan-pelan, kita sedikit-sedikit kita sudah siapkan meja. Nah, nanti rak bukunya juga itu. Ya, bukan hanya buku seperti sekarang ini, kondisi kan seperti orang sudah di HP sudah bisa baca buku, tetapi kita akan buka dengan sistem digital. Ya, di masjid ini sudah ada internet, Pak, sudah live streaming istilahnya. Ini sudah bisa dinonton. Ya, makanya mohon dukungan jempolnya Bapak dan ini. Ya. Karena ini media sosial itu sangat berpengaruh. Kenapa Masjid Jogokarya, masjid yang ada di Tangerang, Masjid Kuril Langit bisa banyak pemasukannya? Itu melalui media sosial, melalui YouTube, melalui Instagram, melalui TikTok dan sebagainya. Itu kita manfaatkan media sosial itu untuk kebaikan, untuk syiar Islam. Dengan itu, ya, masjid ini kita harap bisa menjadi, ya sekarang masih level 1 saya bilang. Level 1 itu ya salat jamaah, ada pengajian, ada taklim, itu masih level 1. Tapi kalau masjid yang sudah level 4, uang itu, dana atau sumber pendanaan di masjid, tidak tahu datangnya dari mana. Itu yang dirasakan oleh teman-teman di Masjid Jogokarya. Ya, uang itu masuk setiap, ya ada jadi satu lagi masjid Real Madrid, Real Masjid. Ya, dalam 1 bulan pemasukannya 402 miliar, 3 miliar. Ya, itu yang kita inginkan sebenarnya. Ya, kita masuk di masjid level 4. Tetapi memang butuh sarana dan prasarana. Makanya dari bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah, ya, kami mohon dukungan untuk hal ini. Saya kira hal-hal ini yang kami sampaikan sebagai pengurus PKM untuk menyambut Ramadan, walaupun sifatnya pengantar dan sedikit penyampaian, kepanjangan barangkali karena ini live streaming, ya perlu kita juga bersosialisasi di media sosial. Saya kira terima kasih, mohon dimaafkan, dan sebelum memasuki, alhamdulillah sudah ada keputusan resmi 1 Ramadan sudah ditetapkan. Nah, ini yang sudah berapa tadi? Jadi sudah fix ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari kita, saya sampaikan tadi saya bilang jamaah yang berbahagia, sekarang saya jamaah karun yang berbahagia. Jadi malam ini kita sudah resmi melaksanakan rangkaian Ramadan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Saya atas nama pengurus DKM Al-Ikhlas, pembina dan penasehat orang tua kita yang ada di sini, ya memohon maaf kepada jamaah ya atas khilaf dan kesalahan-kesalahan yang karena menghadapi masuknya Ramadan itu. Mari kita saling memaafkan, ya supaya ya karena ada doanya Rasul itu dalam sebuah khutbah malaikat menyampaikan ada 3 itu disampaikan, ya
Jadi salah satu doa yang tidak sebelum Ramadan ya dengan orang tua kita ya dan sesama kita semua. Ya, mari kita saling maafkan dalam supaya Ramadan kita ke depan lebih bermakna dan lebih nyaman bagi kita semua. Sekira cukup dari kami. Sekian, mari kita melaksanakan salat tarawih berjamaah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.